Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi. Kita ke nomor 33. Sebuah teleskop inframerah 1,2 mikrometer memiliki panjang fokus teleskop yang sama dengan teleskop visual 0,55 mikrometer. Maka agar citra dua bintang yang berjarak sudut 10 detik busur masih bisa dilihat dengan terpisah oleh teleskop inframerah, sebaiknya dipergunakan teleskop dengan diameter objektif minimal berapa? Oke, ini tentang sudut resolusi ya, atau angular resolution. Nah, kalau kata Wikipedia, angular resolution describes the ability of any image-forming device, such as optical or radio telescope, yang pakai alat optik ataupun radio, microscope, kamera, or an eye, to distinguish small detail of an object, thereby making it a major determinant of image resolution. Secara umum, sudut resolusi itu adalah sudut yang dimiliki oleh alat pengamatan itu ya. Bisa tadi teleskop, mikroskop, kamera, sama mata pun memiliki itu. Nah, sudut resolusi ini bisa nentuin seberapa detail objeknya. Makin kecil sudut resolusinya, makin detail objeknya, karena dia bisa melihat sampai sekecil itu. Gitu ya. So, makin kecil sudut resolusi berarti makin bagus gambarnya, makin detail gambarnya. Nah, besarnya sudut resolusi itu bisa kita cari pakai persamaan ini nanti. Nah, untuk menentukan apakah dua buah objek bisa terpisah apa enggak, ada yang namanya resolving power atau kekuatan untuk memisahkan dua objek ini maksudnya ya. Misal saya punya dua buah objek dengan jarak sudutnya adalah theta misalkan, maka syarat agar dua objek itu terlihat dengan jelas atau terpisah adalah sudut resolusi dari alat pengamatannya, katakanlah teleskopnya, itu harus lebih kecil atau sama dengan jarak busur ini. So, minimal sama dengan, lebih kecil lebih bagus. Sebagai ilustrasi kayak gini ya, misal sudut resolusinya theta res seperti ini. Kalau sudut resolusinya gede kayak gini, maka dua objek ini akan kelihatan jadi satu. Ini ibaratnya sudut resolusi itu ngambil ukuran 1 piksel deh. 1 piksel itu, 1 buah piksel itu kalau ada dua buah objek atau lebih ya bakal kelihatan blur. Kayak gini ilustrasinya. Jadi ya kayak kelihatan jadi satu aja dia bendanya, padahal aslinya dia dua. Kalau sudut resolusinya terlalu besar. Nah, kalau sudut resolusinya lebih kecil, yang tadi terbagi lagi, nah jadi lebih kecil ini, yang kecil-kecil satu-satu ini ya, theta resolusinya, berarti dia udah bisa lebih detail ngelihatnya. Wah, udah mulai terpisah nih kelihatannya nih, gitu ya. Kalau lebih kecil lagi theta resolusinya, maka tentu image-nya atau gambarnya makin detail dong. Oh, makin detail nih kelihatannya nih. 1 pikselnya berarti cuma segini nih. Berarti bisa ngelihat sedetail ini gitu ya. Maka dia akan terpisah. Oke, kita pakai syarat ini nanti. Nah, kita kembali ke soal. Nah, tadi syaratnya adalah bahwa theta resolusi harus lebih kecil atau sama dengan theta, atau jarak busur kedua objek itu ya. Nah, sebagai batas kita bisa ambil sama dengannya. Ya, lebih kecil lebih bagus. Artinya minimal segini deh. So, tadi theta resolusi tadi rumusnya adalah 1,22 kali lambda dibagi dengan diameter teleskopnya. Ini sama dengan jarak sudut objeknya. Nah, target kita nyari diameter teleskop ini ya. Nah, diameter teleskop ini. So, berarti kita pindah ruas aja. Berarti diameter teleskopnya 1,22 kali lambda dibagi tetanya pindah ke bawah. Gitu ya.
Udah tinggal dimasukin aja. So berarti 1,22 kali lambdanya. Nah, lambda itu kan panjang gelombang ya. Nah, diminta di sini adalah teleskopnya adalah teleskop inframerah. Berarti yang kita pakai lambdanya adalah yang ini. Bukan yang visual ya, ini untuk mengecoh aja nih, nggak kepake nih. Kita pakai lambdanya di situ 1,22 mikrometer. Mikro itu berarti 10 pangkat min 6 meter. Semua satuannya dalam SI ya nanti ya. Karena sudutnya juga nanti dalam radian. Oke, semuanya SI. Per tetanya adalah 10 detik busur. Nah, ini masih detik busur ya. Kita ubah ke radian. Kita ubah di sini aja deh. 10 detik busur itu sama dengan kalau kita mau ngubah detik busur, berarti ini 10 dari angka yang ini ya. Ngubah dari detik busur ke menit busur berarti dibagi 60. Oke. Ini udah jadi menit busur. Ubah ke derajat, bagi lagi 60. Sekarang udah jadi derajat. Ubah lagi ke radian. Nah, kalau dari derajat ke radian berarti tinggal dikaliin aja pi per 180. Tinggal pencet kalkulatornya, nanti dapat ini dalam radian adalah 4,848137 kali 10 pangkat min 5 radian. Nah, sekarang udah berubah jadi radian nih. 10 detik busur diubah ke radian. Kayak gini tadi caranya ya. Nah, ini yang kita pakai, yang dalam radian ini. 4,848137 10 min 5. Inilah diameter teleskopnya. Udah, pencet aja lagi kalkulatornya. Nanti akan dapat nilainya adalah 0,03019. Satuannya SI berarti meter. Nah, diameter teleskopnya segini. Atau kalau mau diubah ke cm sesuai dengan pilihan ganda, kali 100 aja, berarti ini sekitar ya 3 cm lah, sekitar 3 cm diameter teleskopnya. Oke, segini dapatnya. Ini minimal ya. So, kalau mau ya lebih dari sini ya bisa. Karena yang diminta minimal ya. Sebetulnya ya 12,5 cm ya juga lebih bagus. 25 juga lebih bagus, lebih besar lagi ya lebih bagus theta resolusinya. Tapi minimalnya adalah 3 cm kalau dalam kasus kita ini. So, secara umum lumayan sih ini soalnya, karena udah harus ngubah dari detik busur ke radian kayak tadi caranya. Tinggal dibagi 60 bagi 60 kali pi per 180 biar jadi radian. Terus udah harus tahu theta resolusi itu apa, rumusnya apa, dan syarat agar objek itu terpisah. Nah, ini tadi ya syaratnya. Ya minimal berarti yang sama dengannya. Oke, lumayan sih soal ini. Kalau masih ada yang kurang jelas atau masih bingung, langsung tanya aja di kolom komentar ya. Terus bagi yang mau dukung Udaniko bisa ke traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 33 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.